lagi dengan aku Desi Widya di channel DCC. Hari ini aku mau kasih review lebih jelas tentang video yang pernah aku upload sebelumnya tentang gimana caranya mencampur obat untuk digunakan nebuliseran di rumah. Kapan waktu sudah pernah aku upload tentang gimana cara mencampur obat sendiri menggunakan nebulizer untuk di rumah. Nah, ini memang pengalaman pribadi aku ya, memang aku dari kecil mempunyai riwayat asma, yaitu asma entah itu keturunan atau asma itu entah alergi, karena memang sudah berapa kali aku ke dokter spesialis paru-paru dan hasil ronsenku alhamdulillah bagus, tidak ada flek sama sekali. Memang benar-benar pure ini keturunan atau memang ini alergi. Nah, biasanya aku menggunakan nebulizer ini benar-benar di saat darurat, jadi aku nggak pakai ini setiap saat atau setiap waktu atau setiap hari, enggak. Aku seringnya benar-benar mengeluarkan alat ini di saat aku benar-benar terjangkit batuk pilek parah sehingga aku terserang ISPA. Apa itu ISPA? Yaitu infeksi saluran pernafasan akut. Nah, biasanya kalau aku udah terkena ISPA karena batuk pilekku yang benar-benar parah, itu ada dua kemungkinan. Aku langsung, kalau pas aku nggak ada obatnya di rumah, obat cair yang untuk nebulizernya, aku langsung ke UGD. Atau kalau kebetulan aku sudah punya ada obat di rumah, aku langsung gunakan nebulizer ini. Dan setiap orang, setiap riwayat penyakit pasti obatnya kan berbeda-beda. Jadi kalian jangan jadikan apa yang aku reviewkan hari ini sebagai patokan obatnya harus ini enggak. Tapi karena pengalaman aku pribadi, aku berapa kali ke UGD dan berapa kali ke dokter spesialis paru di saat bener-bener aku ngalamin yang nggak bisa nafas, yang karena saluran pernapasanku itu bener-bener penuh dengan lendir yang mengental atau mungkin mengkristal di dalam saluran pernapasan sehingga aku membutuhkan nebulizer ini. Aku selalu diberikan dua jenis obat sama dokter, yaitu obatnya seperti ini. Ya, yang pertama yang diberikan oleh dokter adalah Pulmicort. Seperti ini obatnya. Dan yang kedua adalah Ventolin Nebulous, seperti ini. Jadi satu paket ya, terdiri dari Ventolin Nebulous dan juga Pulmicort. Setiap aku terkena serangan mendadak di saat aku nggak punya obat ini, dua obat cair ini di rumah, di UGD pasti aku dikasih obat ini. Di dokter spesialis paru-paru pun juga aku pasti dikasih obat ini untuk digunakan menggunakan nebulizer. Kalau hanya menggunakan ini, hanya menggunakan Ventolin Nebulous, itu kurang mujarab buat aku karena dia reaksinya tidak sebagus kalau menggunakan sepaket dengan Pulmicort. Nah, ini aku sertakan kembali ya, aku sertakan ulang gimana cara mencampur obat Pulmicort dan juga Ventolin ini menggunakan nebulizer. Kalian bisa lihat lagi, ini dia. Hai guys, malam ini aku mau kasih lihat cara nyampur nebulizer untuk asma ya. Nah, di sini ada Ventolin nebulizer 2,5. Kelihatan nggak ya? 2,5. Ini dan juga Pulmicort 1 mg. Pulmicort dan Ventolin. Oke, kita buka dulu ya. Kita masukkan ke sini.
dan juga pemikotnya. Setelah itu kita tutup pakai tutupnya ini. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyoba nebulizer sendiri di rumah, pastinya beli alatnya dulu ya. Ini aku pakainya alat Omron, nggak tahu ini seri berapa ya, beli udah tahun 2005 atau 2006 gitu. Oke, kita pasang ini ke sini. Kita ceplekin sini. Buat-buatnya seperti ini, ya tinggal langsung kita pakai. Oke, sekian cara pakai nebulizer untuk uap saat kita asma kambuh atau saat batuk berdahak tapi dahak nggak bisa keluar ya. Untuk kalian yang mau coba obat ini silahkan, tapi lebih baiknya lagi kalian konsultasikan kepada dokter paru atau konsultasikan di UGD di daerah sekitar kalian. Cuma untuk aku pribadi memang aku selalu dikasih obat seperti ini di saat aku absen di UGD atau aku ke dokter spesialis paru. Jadi aku setiap saat kambuh aku disarankan untuk selalu stok obat dua paket obat ini ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan obat nebulizer ini nggak harus dipakai setiap saat, setiap waktu, enggak. Ini digunakan benar-benar urgent kalau kalian benar-benar ngerasa sesak napas, benar-benar nggak bisa tidur. Nah, ini tuh pengalaman aku pribadi. Kalau untuk hanya sesak sesaat, misalkan hanya berbunyi gitu, aku pribadi loh ya, aku hanya cukup menggunakan yang Ventolin inhaler seperti ini. Ventolin inhaler seperti ini. Oh iya, aku hampir lupa. Saat aku kena batuk pilek parah yang membuat aku terserang ISPA, infeksi saluran pernapasan, waktu aku ke dokter spesialis paru, langkah pertama yang dilakukan oleh dokter adalah mengecek seluruh kondisi aku. Setelah itu langsung aku dikasih nebulizer ini dengan 2 obat ini. Setelah itu aku dikasih obat rawat jalan, yaitu ini dia salah satunya, Seretet. Ini digunakan saat benar-benar aku mengalami ISPA, yang benar-benar ngalamin asma yang akut. Tapi ini harus digunakan selama sampai benar-benar obatnya habis, ya kurang lebih hampir sebulan. Dipakai setiap pagi setelah bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Ini harus rutin setiap hari sampai habis di saat kalian benar-benar terserang batuk pilek parah sampai ISPA, infeksi saluran napas yang benar-benar buat kalian nggak bisa tidur beberapa malam karena setiap berbaring langsung suaranya kerek ya. Kalian pasti bisa ngebayangin dan pasti kalian yang pernah ngalamin pasti tahu ya aku maksud. Nah, kalau untuk ini, untuk inhaler yang Ventolin ini, aku rasa dia memang nggak bisa menolong kalian di saat kalian benar-benar terserang ISPA. Jadi ini digunakan hanya untuk serangan-serangan ringan setiap saat, misalkan dalam perjalanan, misalkan dalam kelelahan, misalkan ya pokoknya serangan-serangan sesaat, serangan-serangan ringan, ini baru bisa bermanfaat. Kalau kalian benar-benar parah harus pakai ini, dan juga harus pakai obat yang diminum dari dokter. Nah, cukup sekian sharing-sharing aku hari ini. Ini merupakan pengalaman pribadi yang aku alamin sendiri. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan untuk teman-teman
semua yang sedang mengalami ISPA atau sedang mengalami batuk pilek parah sehingga benar-benar membuat kalian gak bisa bernapas, yang buat kalian gak bisa tidur beberapa hari. Semoga sharingku hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga lekas sembuh, semoga lekas sehat, tetap semangat. Oke? Jangan lupa like and subscribe channel aku supaya aku lebih bersemangat untuk berbagi review, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.